Kajian akhir zaman memasuki tema baru, fitnah, sistem kafir syirik, sistem dajjal. Ya. Kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan. Sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia, ya. Dan tolong diingat, Pak, izin Allah berbeda dengan ridha Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi tidak serta-merta Allah ridhoi, ya. Contohnya, pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun tidak akan ada yang diridhai Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang kita jalani sekarang ini sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, diantaranya lewat hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini babak di mana sedemikian banyaknya fitnah. Nabi pun sampai mengumpamakan inilah era seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan mulkan jabriyah, periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama. Kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tidak ada 100 tahun yang lalu, Pak. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah, 99 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Masehi, 95 tahun yang lalu. Ini sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jenis yang seperti ini ada 2 macam. Ada yang memaksakan kehendak pribadinya, berarti dia menjadi diktator tunggal. Tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif, dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, persekusi, persis kayak kita sekarang. Bedanya skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab, sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah, di mana Allah memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ini sunnatullah, Pak.
Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatut tadawul dari kondisi lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatut tadawul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak saat itu 1342 Hijriah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, belum ada 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Satu peristiwa yang akan terjadi setelah bencana-bencana besar datang di era huru-hara akhir zaman nanti adalah terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, ya. Dan kita harus siapkan mental kita untuk memandang peristiwa itu bukan sebagai sebuah musibah, tapi justru sebagai sebuah makarullah, cara Allah, ya, membuat pihak yang berkuasa sekarang ini, al-kuffar barat ini, menjadi tidak berdaya. Selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum, ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu, namanya sistem iman tauhid. Tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu, Pak. Kenapa? Mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka tawarkan apa? Pasti sistem kafir dan syirik. Itu pasti, otomatis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Dari mana kita dapatkan istilah ini? Dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar $1 Amerika Serikat terdapat The Great Seal, materai yang mulia atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya penuh makna. Lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ini diletakkan segitiga yang seolah-olah mengambang, tidak nempel dengan piramidnya, tetapi ukuran segitiga itu kalau ditempelkan di atas piramida itu dia klop untuk menjadi pucuk piramida itu. Dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, Pak. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis yang seolah-olah mengilustrasikan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, the source of guidance, ya. Nah, jadi mereka menyebut mega proyek mereka ini dengan sebutan dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Novus maknanya new, baru. Ordo maknanya order, tatanan. Seclorum maknanya sekuler, maknanya world, dunia. Jadi mereka ingin mewujudkan tatanan dunia baru, yang mana mereka akan menempatkan semua manusia yang mereka pimpin ke dalam satu kotak piramida tunggal, yang nanti pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal, ya. Mata sebelah itu telah merestui berbagai upaya kami berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal, yang karenanya para pendukung sistem ini memandang cuman tinggal satulah pihak yang pantas menjadi penghalang mereka. Siapa itu? Atau apa itu? Dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam. Kenapa demikian? Karena semua yang lain sudah mereka buat terkapar. Agama Yahudi sudah mereka buat terkapar, agama Nasrani sudah mereka buat terkapar, agama-agama lain sudah jelas lah, itu sangat bermasalah. Tapi agama Allah al-Islam ini dia masih terjaga, dan memang dia akan terjaga terus.
Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Kenapa mereka menjadikan Dajjal sebagai sang juru selamat? Karena mereka sudah dimurkai Allah. Al-Maghdubi alaihim, Yahudi itu kelompok yang dimurkai Allah. Siapapun yang dimurkai Allah, niscaya hatinya akan menjadi terbalik-balik, sehingga dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Yang pendusta dia pandang sebagai juru selamat, yang juru selamat nanti mereka tuduh sebagai pendusta, yaitu Isa alaihissalam, ya. Sedangkan Dajjal penghapus iman. Termasuk salah satu makna dari Al-Masih adalah sang pembohong, pendusta, penipu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjalnya belum muncul, tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Siapapun yang mendukung sistem ini, oleh pengelola sistem ini akan diberikan surga sama dia. Dan hari ini kita sedang hidup di era di mana simpul demi simpul sudah kita lihat, lepas semua, Pak. Dari simpul hukum sampai muslim yang tidak mau sholat mudah kita temukan sekarang. Makanya Nabi mengatakan yang paling awal simpulnya apa? Hukum lepas. Kalau hukum sudah lepas, sudah praktis dia sudah nggak hadir, Pak, sebagai sebuah tatanan kehidupan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perkara yang kita sedang bicarakan ini hakikatnya adalah sebuah pertarungan, konflik yang tidak akan berhenti sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pertarungan abadi dan hakiki antara ahlul haq dengan ahlul batil. Panjang sejarah Bani Adam ini, Pak, nggak ada ceritanya konflik ini berakhir, Pak. Ini konflik yang abadi dan hakiki antara siapa? Ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul haq itu siapa? Ahlul haq itu mereka-mereka Bani Adam yang ingin meneladani ayah mereka, Adam alaihissalam, yang memiliki semangat mengakui ketika salah, jujur mengakui kesalahannya dan tetap ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ahlul batil siapa? Ahlul batil itu Bani Adam yang meneladani bukan Adam, tapi yang diteladani siapa? Yang telah mencelakakan Adam, yaitu iblis. Nah, jadi mereka-mereka yang merupakan ahlul haq, mereka ini ashabul yamin, kelompok di kanan. Hidup mereka, sentral kehidupan mereka adalah Allah Ta'ala. Allah selalu menjadi sentral kehidupan mereka, fokus kehidupan mereka. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah terus menerus dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, ketika Allah Ta'ala yang menjadi sentral kehidupan, maka Allah Ta'ala ya telah mengirimkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari negeri ke negeri, Allah kirim hidayah lewat kurir-kurirnya, yaitu para nabi dan para rasul alaihimussalam. Para nabi dan rasul ini kemudian disambut oleh siapa? Oleh kumpulan Bani Adam yang dijuluki al-mu'minun, orang-orang beriman. Sebaliknya ashabus shimal, siapa mereka? Mereka orang-orang yang sentral kehidupannya, fokus kehidupannya kepada siapa? Pada iblis dan bala tentaranya asyayatin. Iblis ini minal jin, Pak. Dia jin, tetapi jin yang telah dikutuk sama Allah Ta'ala. Iblis ini, jin itu ada yang keturunan iblis, ada yang bukan keturunan iblis. Yang bukan keturunan iblis itu ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi yang keturunan iblis semuanya kafir, Pak. Nah, jadi iblis ini dengan bala tentaranya itu punya satu misi. Misinya apa? Misinya adalah begitu dapat peluang dipanjangkan umurnya, dia langsung bertekad di hadapan Allah Ta'ala. Disebabkan engkau ya Allah telah menetapkan aku ini sesat, ya, maka aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan menemukan sebagian besar mereka bersyukur, taat kepada engkau.
Ini misi utama dari iblis dan bala tentaranya, menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Caranya mereka cari simpul-simpul di tengah masyarakat, Pak. Simpul ini adalah pihak yang punya pengaruh di masyarakat itu, posisi kepemimpinan, otoritas, ya. Nah, mereka-mereka ini kalau sudah berhasil disesatkan oleh iblis, ya mereka tinggal nunggu saja orang-orang ini yang meneruskan penyesatan itu. Nah, siapa mereka ini? Mereka lah yang mempunyai posisi otoritas kepemimpinan sepanjang sejarah umat manusia, tetapi mereka memilih untuk tidak mau taat kepada Allah Ta'ala. Tapi nanti ada yang lebih dahsyat lagi di akhir zaman, yaitu Dajjal. Kalau Fir'aun kan modalnya cuma kekuasaan, Pak. Kalau Dajjal nanti bahkan punya sihir, 1001 sihir, dahsyat sekali, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, siapa yang menyambut para tagut ini? Yang menyambut para tagut dari kalangan Bani Adam adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Alhamdulillah kita musyrik bukan, alhamdulillah kita kafir bukan, tetapi la haula wala quwata illa billah, kita potensial jadi munafikin, Mbak. Kenapa? Karena munafikin itu ciri khasnya adalah izharul iman, menampilkan keimanan baik dalam ucapan maupun perilaku, tetapi ibtanul kufur, membatin dalam hatinya kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang munafik, ya. Itu di dunia menjadikan iblis sebagai sentral kehidupannya, ya sudah, nanti di akhirat juga dia akan ngumpul dengan iblis. Sebagaimana kita kalau berharap kita meneladani Adam alaihissalam, ya, dan kita menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan kita, tentunya kita nanti akan dikumpulkan di tempat bersama ayah kita Adam alaihissalam di jannah insyaallah taala. Ahlul haq hizbullah, setianya, loyalnya kepada petunjuk Allah. Sedangkan ahlul batil hizbus syaitan, setianya kepada ajakan iblis yang penuh tipuan. Sampai akhirnya nanti mereka dipaksa sama Allah mendengar khutbahnya iblis di neraka. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah, berkhutbahlah, berceramahlah syaitan, ya, pentolannya yaitu iblis, tatkala perkara hisab sudah selesai. Perkara hisab itu perkara perhitungan amal, sehingga orang yang sudah masuk surga semua, termasuk mereka yang harus masuk neraka dulu dari kalangan orang beriman, tapi karena dosa-dosanya nggak selesai waktu di dunia, harus diselesaikan, dibakarnya di akhirat, di neraka, ya. Terserah Allah berapa lama dia harus masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga juga, dipindahkan. Nah, semua sudah masuk surga, yang di neraka ini neraka. Kemudian berdirilah si iblis ini khutbah di tengah-tengah ahlun nar, di tengah-tengah penghuni neraka. Apa isi khutbahnya? Isi khutbahnya dia akan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku juga menawarkan janji kepada kalian, tapi aku telah mengingkarinya, menyalahinya. Jadi di situ baru dia ngomong aslinya, Pak. Aslinya dia ungkapkan bahwa dia waktu di dunia, ya, memberikan janji-janji palsu. Waktu di dunia nggak dia bilang dong janji palsu, ini janji beneran. Gitu. Ini bener loh, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi immortal di jannah ini. Kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi malaikat, ya. Nah, dia selanjutnya mengatakan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian. Kapan itu? Waktu di dunia. Jadi iblis itu, Pak, sekarang ini di dunia ini nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya apa? Kecuali aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Jadi yang dimiliki iblis itu cuma apa? Cuman kemampuan membisikkan, Pak, mengajak, Pak, menyerukan, mengundang, berdakwah. Itu saja kemampuan dia, nggak lebih dari itu. Makanya sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia nggak punya kuasa atas kita, Pak. Yang dia punya cuman kemampuan membisikkan saja, menyerukan, ya, mengolah cara berpikir kita, mengolah hati kita. Itu yang dia punya. Terus dia katakan apa? Aku cuma menyeru kalian kemudian memenuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kamu cerca aku karenanya,
tetapi cercara diri kalian sendiri. Kira-kira penghuni neraka mendengar khutbah ini, apa perasaan mereka? Hah? Apa perasaan mereka? Hah? Menyesal, Pak. Bertambah penyesalan mereka dan kekesalan mereka kepada si iblis itu, sambil mereka nggak bisa mengharapkan apa-apa. Karenanya saudaraku rahimakumullah, sadarilah bahwa penyesalan itu ada baiknya, dengan syarat kalau waktu masih ada, Pak. Waktu untuk apa? Untuk merubah diri. Sebab penyesalan itu salah satu dari pilar-pilar taubatan nasuha. Penyesalan nggak ada manfaatnya kalau sudah di neraka. Penyesalan nggak ada manfaatnya ketika nyawa sudah sampai, ruh sudah sampai ke kerongkongan, udah nggak ada manfaatnya. Jadi dia katakan, aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian sekali-kali tidak dapat menolongku. Maksudnya sudah di neraka tadi. Nanti di neraka, iblis ngaku terus terang, aku nggak bisa tolong kalian, kalian juga nggak bisa nolong aku, ya kan? Aku sih tahu, aku nggak bisa ditolong. Ya dia tahu, memang dia tahu ujung akhir dia adalah neraka. Nah, terus yang lebih nyakitin lagi, selanjutnya dia bilang apa? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak, dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Ya. Itu kuncinya di situ. Karena sekali lagi, kalau sekedar pengetahuan ilmu, iblis juga berilmu, Pak. Dia tahu syirik itu batil, syirik itu sesat, tapi justru dia yang mempromosikan syirik. Ya. Dan pada era itu, fenomena yang merebak apa? Engkau akan temukan manusia pagi harinya masih beriman, sorenya kafir, atau sorenya masih beriman, paginya kafir. Artinya apa? Artinya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang berkembang, yang menyebar, ya, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tetapi dosa yang disebut para ulama dengan istilah nawaqidul iman, pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Ya. Karenanya sistem Dajjal ini telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya. Ya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, tetapi untuk menyambut kedatangan, ya, fitnah yang paling dahsyat sekaligus rob palsu yang bernama Dajjal. Karenanya Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah 217 bahwa semangat mereka memerangi kita itu, Pak, ujung akhirnya apa? Ujung akhirnya memurtadkan kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi kita, Pak, tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat memurtadkan kamu dari agama kamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ya. Jadi mereka berpikir keras, Pak, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, continuously, terus menerus, ya. La yazaluna itu artinya terus menerus, Pak, memikirkan satu target, yaitu membuat orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi. Ya. Makanya mereka bikin perangkap-perangkap ghazwul fikri, ya, perangkap-perangkap perang pemikiran yang ingin mengarahkan umat Islam ini meninggalkan dan menanggalkan agama mereka. Karenanya semua yang diprodusir oleh umat Islam, yang apalagi kalau akademisi, Pak, ya kan, tetapi isinya ngawur, ya kan, akan mereka orbitkan supaya apa? Supaya umat Islam yang kebanyakan bisa tertipu oleh pengorbitan itu. Makanya seorang Dr. Abdul Aziz dari kampus Islam bikin disertasi doktoral yang menghalalkan hubungan sebadan laki perempuan tanpa akad nikah, ya kan, itu diorbitkan, Pak, ya. Sambil itu bukan orisinal, itu copy paste, ya. Copy paste dari mana? Dari orang yang namanya juga keren, Pak, Muhammad Syahrur dari Suriah, ya, yang bikin disertasi yang tidak sebatas menghalalkan zina, tetapi bahkan mengizinkan umat Islam di bulan Ramadan tidak perlu puasa, cukup bayar fidyah saja, ya.
Nah yang kayak gini diorbitkan Pak. Muhammad Syahrul ini siapa? Orang komunis Pak, ateis, nggak beragama, tapi namanya nama Islam, karenanya diorbitkan sama sistem Dajjal Pak. Ya. Pendek kata, sistem Dajjal ini memang sistem yang dahsyat sekali.